سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة وصلى باب الخير yang semoga kita semua diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dalam kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam An-Nawawi ad-Dimashqi, memasuki bab yang ke-46, yaitu babu fadlil hubbi fillah, bab yang membahas tentang cinta di dalam agama Allah. Saling mencintai karena Allah, kalaupun bermasalah membenci juga bukan pribadinya, tapi karena perilakunya yang menentang agama Allah. Seperti biasa, Imam An-Nawawi setiap awal bab selalu menyantumkan ayat Al-Quran. Di bab yang ini yang beliau cantumkan adalah surah Al-Fath yang cukup masyhur, cukup sering dibaca, suruh kita dengar. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayat yang beliau kutip ini surah Al-Fath ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini menjelaskan karena saat itu banyak yang meragukan tentang kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti pula sebab turunnya surah Yasin. Surah Yasin yang sering kita baca itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, karena tokoh-tokoh Quraisy itu meragukan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang di bayangan mereka itu sudah tahu bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Karena dari kitab-kitab yang mereka perdalam, kalau yang Yahudi ya dari Tauratnya, yang kalau Nasrani dari Injilnya, itu udah ada informasi bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Cuma mereka, dalam bayangan mereka nabi akhir zaman itu sosok yang dari keluarga yang sangat ideal. Bapak emaknya orang-orang hebat, orang-orang kaya raya, tokoh besar di masyarakat itu bayangan mereka. Bahkan yang orang Yahudi mengarapnya itu dari keturunan Yahudi. Yang orang Nasrani ya dari keturunan Nasrani. Tapi ternyata yang menjadi Rasul akhir zaman adalah tidak seperti bayangan mereka. Yang jadi Rasul ada seorang yang namanya Muhammad, yang dari 2 bulan dalam kandungan bapaknya sudah meninggal. Kemudian diasuh pindah-pindah, umur 6 tahun ibunya meninggal, pindah dalam asuhan kakeknya Abdul Muttalib.
kemudian umur 8 tahun atau 9 tahun kakeknya meninggal, pindah ke pamannya Abu Thalib. Kalau bahasa sekarang nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, lah kok tahu-tahu dia yang jadi nabi. Lah mereka orang-orang ini kan nggak terima, mosok nabi kok begini. Nah, lah kemudian turun ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lanya jangan dibaca panjang. Kalau dibaca panjang nanti artinya berbeda. Yasin, ya insan. Di terjemahan biasanya rata-rata Yasin tidak diterjemahkan, hanya ditulis Allah yang Maha Tahu atau wallahu a'lam bimuradihi. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau itu yang dimaksud adalah Rasulullah. Laminal mursalin, lanya pendek. Laminal mursalin, sungguh termasuk sebagian dari para Rasul Allah, termasuk bagian dari utusan Allah. Itu kalau lanya dibaca pendek. Kalau dibaca panjang, wah kebalik nanti artinya apa? La minal mursalin, umpama la tidak minal mursalin, sebagian dari para rasul, malah artinya terbalik. Kalau la minal mursalin pasti engkau termasuk sebagian para rasul, kalau lanya pendek. Tapi kalau lanya panjang, la minal mursalin, tidak termasuk bagian dari rasul. Ini artinya 180 derajat berbanding terbalik kalau panjang dibaca pendek. Seperti yang di ayat yang sering saya contohkan kadang, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ada dua la, yang satu panjang, yang satu pendek. Makanya orang belajar Quran itu harus ada guru. Ya, maksudnya di situ jangan sampai ada kesalahan yang menyebabkan perubahan makna yang justru malah sebaliknya. Kembali ke bahasan kita, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu Rasul Allah. Karena banyaknya orang yang meragukan Muhammad itu sebagai utusan Allah. Karena mereka membayangkan para nabi dan rasul setelah Nabiullah Ibrahim itu kan semuanya dari jalur Ishak. Nabiullah Ibrahim punya dua anak laki-laki, yang satu Ishak, satu Ismail. Lah nabi semua sampai Nabi Isa itu semua keturunan dari jalur Ishak. Lah mereka berharap bahwa para nabi melanjutkan jalur yang ini, yang dari keluarga Ishak. Ternyata malah yang lahir, yang jadi nabi adalah dari jalur Ismail. Nah, satu-satunya nabi setelah Nabiullah Ibrahim yang dari jalur keturunan Ismail ya Rasulullah, Nabi Muhammad. Kalau yang lain semuanya dari Ishak, termasuk mulai dari setelahnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Lah maka mereka ini yang dari jalur Ishak nggak mau terima. Wah, nggak bisa ini. Nabi yang termulia akhir zaman itu harusnya dari golongan kami, lah kok malah dari seberang. Maka mereka yang enggak terima. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamai Rasulullah alias sahabatnya. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Artinya tegas itu loh, ya lakum dinukum waliyadin. Tegas itu artinya bukan kok asal ketemu dibentak-bentak, ya enggak. Artinya ya wis jelas jalurnya. Kalau ini dalam bidang agama enggak bisa dicampur aduk. Kalau dalam bidang sosial monggo bareng-bareng. Artinya udah ada batasan jelas, toleransi dalam beragama itu lakum dinukum waliyadin.
Kalau dari sisi sosial silahkan bareng-bareng, tapi kalau dari sisi ritual atau ajaran agama beda-beda, nggak bisa dicampur adukan. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan toleransi, kemudian ikut kebaktian di gereja, ikut nyanyi-nyanyi, bahkan main hadroh, main marawis di gereja. Ini toleransi yang kebablasan. Kalau sekedar hanya mengamankan biar gereja itu tidak ada gangguan bom atau apa, boleh monggo. Tapi kalau sampai masuk ke dalam, ikut-ikutan ibadahnya, nah ini yang kebablasan. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada penawaran. Sebab turunnya surat andalan kita kalau sholat ini Pak, Al-Kafirun. Al-Kafirun itu kan sholat andalan. Lah itu awalnya sebelum turun itu pernah ada niat nego dari orang-orang kafir supaya dengan Rasulullah, dengan orang Islam itu nggak selalu gap, nggak selalu musuhan. Mereka ngutus orang-orang yang ahli diplomasi datang pada Rasulullah. Kalau bahasa kita begini, Muhammad, ini kita biar sama-sama orang Madinah ini nggak geger-gegeran, sama-sama orang Mekah ini nggak geger-gegeran mulu, nggak berantem mulu. Bagaimana kalau kita kolaborasi? Kolaborasi bahasanya. Kalau kita join, Rasulullah bilang, maksudnya gimana? Begini loh. Kalau Jumat, ya wes lah, pokoknya ikut Jumatan semua. Tapi nanti kalau Minggu gantian ikut ke gereja. Nanti kalau Idul Fitri, ya wes pokoknya semuanya ke masjid ikut sholat Id. Tapi kalau Natal, ya ikut kebaktian semua di gereja. Kan enak. Jadi kita nggak perlulah musuh-musuhan, saing-saingan. Terus pokoknya bareng-bareng. Terus pokoknya kalau musim Lebaran, yo makan ketupat bareng-bareng. Ntar kalau musim Natal, yo makan. Yo itulah pokoknya. Terus pokoknya biar enjoy gitu loh, enjoy lah. Rasulullah nggak jawab, langsung dijawab turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya bukan menyembah, tidak akan menyembah ma ta'budun, seperti apa yang kalian sembah. Saya nggak akan ibadah seperti apa yang kalian ibadah. Artinya kalau saya Jumat ya wis Jumat, kalian mau Natal, kalau mau Minggu yo silahkan. Ini dalam hal ibadah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian gak perlu ikut-ikutan ibadah seperti yang kami lakukan. Membaca surat ini kalau nggak hati-hati malah bulet deh. Makanya saya kalau ngimami nggak pernah kan baca ini ya. Iya, takut keblibet nggak kelar-kelar, ntar di belakang anak-anak teriak lakum gitu. Repot. Takut blibet. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dan sekali lagi, saya tidak akan ibadah seperti yang kamu ibadah, dan kalian gak usah ibadah seperti saya ibadah. Kemudian ditutup, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian ya wis agama kalian, bagi saya agama saya. Ini toleransi yang diajarkan dalam Islam. Tidak atas nama toleransi kemudian kebablasan. Kita punya teman yang non muslim, takziah boleh sebagai rasa kemanusiaan. Tapi kalau ibadahnya, kebaktiannya umpama kalau dia Kristen, ya kita nggak perlu ikut. Ngantar ke pemakaman silahkan, tapi ketika mereka ngadain ibadahnya, ritualnya, ya kita mundur, minggir. Kita hadir di acara pernikahan orang Kristen, orang agama apa silahkan. Tapi ketika mereka ritual ada agama pemberkatan atau apa itu namanya, yuk kita minggir. Kalau ikut-ikutan, kan cuma sekedar nyanyi-nyanyi. Nah, ya nyanyi memang kayaknya. Cuman kan itu awal dari kekacauan orang toleransi. Ruhama'u bainahum. Mereka para sahabat itu ruhama, saling menyayangi, bainahum, di antara mereka. Tarahum
ruk'an sujada. Melihat mereka para sahabat itu ruk'an, ahli rukuk, sujadan dan ahli sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka itu sama-sama mencari kemurahan Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, terlihat di wajah-wajah mereka bekas sujud. Lah ayat ini yang dipahami sebagian saudara kita yang enggak pas. Mereka mengira bahwa bekas sujud itu batuk ireng, jidat hitam. Lah iya, kalau karpet zaman dulu Pak, yang polos itu, yang kadang yang los itu loh. Itu kalau buat sujud Pak, apalagi Bapak sujudnya agak delosor. Nah bener, saya pernah ngetes Pak. Nggak nyampe 2 minggu itu saya ngaca ini udah ada tanda-tanda hitam. Ngetes di rumah sendiri kalau sujud agak rorot. Kalau sujud kan biasalah. Nah, kalau sujud agak delosor sono, kemudian karpetnya yang dulu yang polos itu, yang panas itu, nggak nyampe sebulan yakin. Kalau apalagi saya kulit sensitif, cepet kalau mau ngitemin. Tapi bekas sujud itu bukan itu maksudnya. Lah kalau karpet yang kayak begini nih, biar diusek-usek kayak yakin nggak bakalan hitam nih. Karpet nyambung begini ya, yang kayak ini loh. Bagus Pak ya, bagus. Bagus ya. Wah iya, biar diusek saya yakin nggak hitam ini. Bagus nih. Coba kalau karpet yang zaman dulu loh, yang biasa dihampar buat orang hajatan sekarang, lah itu bentaran Pak, wireng langsung ini loh. Dikirainnya pokoknya ahli sujud aja. Dikerok aja. Kalau dikerok sakit. Ini kan asaris sujud itu maksudnya arahnya bukan itu. Ini saya baca, tadi saya udah ngecek buka-buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud bekas sujud itu dulu opo? Apakah jidat hitam kan gitu ya? Di antaranya adalah yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Imam Ibnu Katsir banyak mengambil pendapat. Di antaranya pendapat dari Ali Ibnu Thalhah, dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan tanda bekas sujud itu adalah as-samatul husna, yaitu tanda-tanda kebaikan dari orang tersebut. Atau Imam Mujahid mengatakan al-khusyu'u wat tawadu, tanda sujud itu khusyuk, serius, konsentrasi dalam sholat, wat tawadu, dan merendah, tidak nyombong. Kemudian Imam As-Sudiyyu mengatakan as-sholatu tuhassinu wujuhahum, bahwa orang ahli sholat itu akan terlihat dari wajahnya yang nyaman, enak untuk dipandang, bukan jidat ireng. Lah kalau jidat ireng mereka ditanya, itu memang para sahabat dulu, Rasulullah, para sahabat kira-kira dulu jidatnya ireng kok enggak? Lah kalau jidatnya ireng ya boleh kita ikut, tapi kalau enggak ya enggak. Lah kalau dari keterangan-keterangan ini dikatakan bahwa asari sujud, bekas sujud itu terlihat dari perilakunya. Kalau dalam ayat lain yang sering kita dengar, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu berpengaruh dalam perilaku orang tersebut sehingga menjauhkan dari perbuatan yang tidak baik dan mungkar. Lah sementara ada salatnya rajin kok maksiatnya ya tekun. Jamaahnya rajin Pak, tapi begitu pulang berjamaah megang HP, masang slot. Kalau dulu udah lama. Ya seorangnya udah meninggal, Allahu firlahu warhamu wa'afi wa'fanhu. Setiap pulang jamaah itu rumahnya sono, tapi pulangnya ke sono. Ya Kak, saya kan rumahnya ke sono. Asal pulang nih bareng Pak, jalan kaki loh Pak. Kok pulangnya ke sono? Kan rumahnya sono. Enggak, saya mau ke situ bentar tuh, di pojokan bawah pohon mangga. Emang ada apa Pak? SDSB. Oh, bukan, yang togel.
Loh, setiap pulang sholat isya, Pak, jamaah isya rajin 5 waktu. Asal saya ada di rumah, saya lihat dia jamaah. Cuman asal habis isya, pulangnya ke sono, duitnya taruh di sini nih. Pasang togel. Lah kalau dulu kan belum ada slot kok ini. Loh, itu memang kata dia, saya kan niatnya sedekah. Iya sedekah, iya sedekah. Sholatnya tekun, Pak. Jamaahnya luar biasa, tapi tadi maksiatnya tekun. Itu bukan asari sujud. Orang yang asari sujud itu perilakunya udah terkendalikan oleh sholatnya. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang sudah menetap di satu daerah. Ini yang dimaksud yang sudah menetap atau penduduk asli Madinah, alias disebut kaum Ansor. Kalau misalnya di Cipucang sini asli penduduk sini. Wal imana min qablihim, dan yang beriman dari sebelum mereka, yuhibbuna sangat mencintai man hajara ilaihim, orang yang hijrah, orang yang baru datang kepada mereka, alias disebut kaum muhajirin yang pindahan dari Mekah. Lah Rasulullah mempersaudarakan mereka kaum Ansor yang asli penduduk Madinah dengan kaum muhajirin yang pendatang dari Mekah. Kalau kita di sini yang ada yang asli lahir di sini, penduduk Cipucang sini, ada yang rantau, yang muntah mungkin dari sama-sama Pulau Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan dan Sulawesi, macam-macam, kemudian gabung nyatu bersama-sama mensyiarkan agama Allah. Nah, itu Rasulullah SAW mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat yang dikutip dalam bab yang ke-46 ini. Kemudian hadis yang pertama, hadis nomor 375 atau hadis yang pertama dalam bab ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ini kalau kita ngaji hadis, nama ini akan sering kita dengar. Karena Anas ini orang yang dari kecil umur belasan tahun udah dititipkan di rumah Rasulullah, sehari-hari bantu kerjaan di rumah Rasulullah, maka Anas ini sering mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, sering melihat apa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ini cukup populer, cukup sering biasanya disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, itu sering. Kalau saya dulu pertama kali dengar hadis ini dari almarhum Kiai Zainuddin MZ. Pertama kali dengar hadis ini sebelum melihat langsung di kitabnya. Dulu saya di kampung kan, kalau di kampung dulu asal sore menjelang maghrib itu kan di masjid nyetelnya kan Zainuddin MZ, pokoknya dari sebelum jam 5 udah nyetel. Ntar kalau udah mendekati maghrib baru mu'amar, baru azan. Nah, saya pertama kali dengar dari beliau sebelum melihat di kitabnya. Ini ternyata ada dalam kitab ini di hadis nomor 375. Apa isi sabda Rasulullah atau hadis ini? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Salasun, ada 3. Man, seseorang, kunna fihi, yang berada di dalam 3 ini, wajada bihinna, ia akan menjumpai dengan 3 ini halawatal iman, manisnya iman atau nikmatnya iman. Kita kalau dengar orang pidato kan sering Pak ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan nikmat iman, nikmat Islam. Lah, nikmat iman itu nikmat yang kayak apa? Kan sering kita dengar ya, orang pidato diawali dengan muqaddimah yang kayak begitu itu. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan orang yang bisa
dalam 3 hal ini, maka orang itu akan bisa merasakan manisnya atau enaknya, nikmatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Orang menjalani ibadah kalau didasari karena cinta akan merasakan nikmatnya ibadah. Lah orang ibadah kalau didasari karena nggak enak, rata-rata kadang kita ibadahin kan karena nggak enak ya Pak. Awal Ramadan kita berangkat taraweh itu awalnya ya kadang karena nggak enak. Nggak taraweh Pak, mau ditegur sama istri, taraweh lah hari pertama kok nggak taraweh. Enggak ya nggak enak sama tetangga kanan kiri pada berangkat ya. Tapi berangkatnya karena nggak enak, bukan karena lillahi wa rasulih. Lah nanti hari kedua, hari ketiga dia rasa nggak enaknya udah hilang, ya udah nggak berangkat lagi. Wong bukan karena lillah kok, karena nggak enak. Nggak enak sama Pak RT, nggak enak sama ketua musola, ya nggak enak sama depan rumah pas digelari tiker buat traweh, mosok saya nggak berangkat, nggak enak lah. Akhirnya berangkat, tapi besok RT-nya udah nggak traweh. Tapi kalau RT sini mah rajin wajin RT sini mah contoh RT sini. Itu ada RT di sini. Ada ya? Enggak ada. Oh enggak ada. Saya nggak kenal loh RT-nya yang mana. Lah ya kalau udah rasa nggak enak hilang, ya udah nggak berangkat lagi. Lah orang puasa ya kadang karena nggak enak hari pertama puasa masa nggak puasa. Ntar di kantor juga nggak ada yang jualan puasa. Tapi begitu hari ketiga keempat yang jualan udah ada, rasa nggak enaknya udah hilang, ya wes puasa ya jadi abot, nggak terasa nikmat. Sesuatu akan terasa nikmat itu kan kalau didasari dengan cinta. Ya konon kayak orang lagi jatuh cinta ya katanya ya ngobrol berduaan di di atas got ya. Di apa namanya? Banyak nyamuk biar pakpok. Tapi kalau berduaan lagi cinta ya wis happy aja ya. Kalau zaman dulu ya di bawah pohon pete kali ya. Apa di bawah pohon jengkol gitu wis pokoknya udah umpet-umpetan ngobrol biar nyamuknya banyak ya hawanya. Seneng wong didasari cinta. Lah kita ibadah ini didasari apa? Kalau didasari cinta ya kalau ngaji mah alhamdulillah malam ini ya. Saya ngeliatin aja pada makan, saya ngeliatin megangin mie kayak. Banyak kuahnya di pada jemaah. Nah iya. Jadi enak ya Allah. Takutnya ketagihan, ntar Jumat depan nggak ada, ini nanyain ini. Wisang yang gede-gede mana tuh? Lah iya. Awalnya yo kadang yo kawal ya berat memang. Tapi kalau sudah terbiasa, udah merasakan nikmat, kalau ketinggal itu rasanya kayak ada yang kurang. Kalau sholat 5 waktu, saya yakin kita udah merasakan itu, Pak. Kalau sholat 5 waktu ya, walaupun ibadah lain kadang kita belum bisa, Pak. Sholat 5 waktu, kalau kita belum sholat, misalnya kita bepergian di mana gitu, entah karena apa kita belum bisa sholat, itu kayaknya kok masih gelisah gitu ya. Nah, berarti itu kan udah ada rasa cinta kepada Allah dengan melalui sholat 5 waktu itu. Walaupun mungkin kadang ibadah yang lain kita belum bisa. Yo paling gak proses lah ya. Berawal dari sholat 5 waktu masih terasa ganjel kalau belum sholat. Lah mungkin lainnya suatu saat yo nyusul lah ya. Lah kalau sampai akhir hayat kok belum nyusul yo namanya proses kok Pak ya. Puasa kalau udah dengan dilandasi dengan keinginan yang kuat lillahi ta'ala, insya Allah ya nyaman. Bahkan orang-orang tertentu itu kadang ia merasakan badannya itu lebih nyaman ketika puasa daripada enggak. Berarti udah bisa merasakan manisnya iman. Karena perintah Allah dan perintah Rasulullah dia sudah bisa memprioritaskan, mendahulukan daripada yang lainnya. Jadi yang pertama, nikmat iman itu
baru bisa dirasakan ketika ia beribadah, menjalani perintah Allah, itu ada rasa nikmat. Bahkan saya pernah baca satu tulisan, lupa dari kitab apa, tanda orang ikhlas, Pak, itu salah satunya ketika ia melakukan hal apapun ada rasa bahagia dan ada rasa nyaman di dirinya. Ketika ia bagi-bagi sedekah, kok ada rasa bahagia, oh berarti itu tanda ikhlas. Orang bantu tetangganya dengan tenaganya misalnya, kok ada rasa bahagia, berarti ada tanda ikhlas. Jam 3 mata udah melek, lah kok bangun gak terasa berat, kok ada rasa bahagia tersendiri, itu ada tanda ikhlas. Tapi kalau rasanya masih berat, masih di sini masih, suruh nganterin ke rumah sakit lagi, wah itu ikhlas belum, tandanya belum. Tapi kalau bang, anterin dong ini istri lagi sakit ke rumah sakit, siap, semangat. Ada rasa bahagia di sini, kebahagiaan tersendiri. Nah, itu ada tanda ikhlas. Berarti orang seperti ini sudah bisa sepertiga dari iman itu sudah bisa dinikmatinya. Karena kan tandanya 3 tadi. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyuhibba, dan ia mencintai al-mar'a, orang lain, dan la yuhibbuhu, dia tidak mencintai itu illa lillah, kecuali hanya karena Allah. Nah, ini seperti judul bab dalam bab ini, yaitu orang yang mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah. Maksudnya begini, Pak. Seandainya kita nggak cocok sama seseorang, itu bukan nggak cocok karena orangnya, bukan, tapi karena akhlaknya, karena kepribadiannya. Orang-orang yang kadang kita bisa cocok dengan dia karena orang itu bisa membantu kita atau mempengaruhi kita atau membuat kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Awalnya mungkin kita bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang ahli taklim, tapi gara-gara kenal dia, deket sama dia, kita sering diajak ngobrol, sering kadang walaupun obrolannya obrolan ringan, lah yalah malam Sabtu ya, daripada bengong di rumah, ya ke mushola. Lah ini karena cinta sama Allah. Ini yang disebut cinta karena Allah. Tapi sebaliknya, Pak, kadang ada orang yang sejak kumpul sama dia, kita bukan jadi tambah bener, malah jadi tambah berantakan. Ya awalnya dari obrolan-obrolan kecil, obrolan kayak nggak ada efeknya, tapi kadang bisa berpengaruh. Masih ngaji mas malam Sabtu, ngaji lah. Saya mau udah berhenti mas. Kenapa? Oh yang dulu aja belum saya amalin kok. Mosok mas udah ngaji lagi, numpuk malah repot. Saya berhenti. Itu ya, iya. Ibarat kita belanja, kalau itu belum laku, mosok kita belanja lagi. Oh yang ini aja belum laku nih, yang lama nih udah tumpuk. Lah mungkin obrolan itu obrolan biasa Pak, tapi lama-lama kadang nyampe rumah kepikiran. Oh iya ya, itu yang ngaji bulan lalu aja belum bisa saya amalin, mosok udah ngaji lagi. Ibarat orang dagang Pak, itu dagangan saya yang belanja bulan lalu aja belum laku terjual. Lah masa udah belanja lagi, wah numpuk. Akhirnya dipikirin, dia berangkat sih masih berangkat Pak, tapi udah kepikiran. Iya ya, bener kata dia ya. Besok-besoknya lagi udah mulai lah. Kita benci itu bukan pribadinya dia, bukan Pak, tapi karena kelakuannya dia. Gara-gara kita kumpul dia, perilaku kita bukannya tambah baik, jadi malah berantakan. Awalnya kita nggak kenal slot, tapi kalau udah umur segini masa slot-slotan ayo. Kalau umur segitu sih masih ada harapan ya. Tapi memang sering saya singgung ya Pak, karena efeknya luar biasa ya Pak. Banyak yang buat ini baru beberapa hari yang lalu ada orang curhat, motornya 2 udah kejual, sertifikat rumah udah di tangan bank, udah 3 bulan ini belum nyetor katanya. Ini bulan terakhir kalau enggak rumah disita. Gara-gara slot, tanpa sepengetahuan istrinya lagi. Dia bilang katanya awalnya motor hilang,
Yang pertama. Yang kedua katanya apa itu dipinjam temen buat di apa gadein apa. Ini udah terakhir rumah. Ya saya bilang, resiko sendiri itu namanya blangsak sengaja ya itu. Lah kalau memang karena kerampokan, kebakaran mungkin bisa kita bantu-bantu nyari sumbangan. Lah ini kan karena judi. Asal dia rehat kerja buka HP, rek lama-lama, aduh. Awalnya mungkin kita nggak kenal, gara-gara temen itu kita duduk sebelahan main HP, apaan sih itu? Enggak, ini iseng-iseng dapat duit. Akhirnya kepancing. Gimana caranya? Oh, nabung dulu, apa namanya? Depo. Tahu saya. Lah itu yang hafal gimana? Depo itu bukan buat kontainer, depo kontainer gitu. Deposit kali maksudnya. Wah, lah kok tahu aja? Iya, nampaknya. Oh. Nampaknya. Lah iya, misalnya awalnya kita nggak tahu. Udah kalau ada 100 200 ini dulu lah. Ntar besok balik 150. Mungkin awalnya dapat Pak, awalnya dipancing dulu. Naro lama karena penasaran. Kalau judi itu katanya kan kalah penasaran, menang ketagihan. Begitu ya. Menang 35 juta, depositnya 75 juta. Nah, iya. Tapi dia ceritain menangnya doang, depositnya mah nggak diceritain. Makanya orang akhirnya kegiur, babak belur. Lah, kok kita kumpul dia, awalnya kita orang lempeng baik-baik, gara-gara kumpul ini dia kok kita pelipir, jadi orang nggak bener. Lah, ini. Lah, cinta karena Allah atau membenci juga karena Allah. Orang seperti ini yang sudah bisa merasakan manisnya iman. Yang nomor 3, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Yang ketiga, orang yang bercita-cita kuat gak akan kembali ke dunia hitam yang dulu ia pernah terjerumus ke dunia itu. Ya tadi umpamanya dulu zamannya togel, dia masang togel, udah tahu babak belur, begitu dia udah sembuh, ekonomi membaik, janji dalam dirinya sendiri gak bakalan. Kalau yang punya Roma Irama yang Mirasatika itu Pak. Sebelum aku tahu kau hancurkan, gimana Pak lagunya? Gimana? Ada RT. Oh. Katanya juga ada. Tapi itu kawan saya. Oh, kawan iya. Lah ya kan dulu lagunya sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku gitu kan ya. Nah, begitu tahu tinggalin wis pokoknya. Maka dalam doa kita itu kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu intinya, ya Allah, jangan kau kembalikan hati ini setelah engkau beri hidayah, atau jangan engkau sesatkan hati ini kembali setelah engkau beri hidayah. Ya Allah, dulu saya pernah tersesat dengan judi macam-macam itu, sekarang udah saya tinggalin. Jangan saya dipertemukan dengan orang-orang yang menyebabkan saya kembali ke sono. Nah, itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini doa, artinya intinya doa itu supaya Allah memberikan hidayah tetap kepada kita. Jangan sampai kita ini tergelincir ke dosa-dosa yang dulu di masa lalu pernah kita lakukan. La tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Nah, yang ketiga, yang orang itu bisa merasakan manisnya iman ketika ia bisa istiqomah untuk berjanji kuat tidak kembali ke dosa yang dulu pernah ia lakukan. Semoga 3 hal ini bisa menyebabkan kita menjadi benar-benar merasakan manisnya nikmatnya iman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.